Bapak Ibu perlu tahu, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu budget untuk bukhur sehari itu sampai 60 kilo untuk dibakar. Karena kalau kita pakai parfum disemprotkan sebanyak apa habis sehari? Berapa uang kita habis? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa la subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa lanjutkan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Bulughul Maram yang sudah sampai pembahasan tentang masjid. Insyaallah kita baca beberapa hadis malam hari ini dan kita jelaskan serta kita ambil beberapa pelajaran yang ada dalam hadis, insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis Sayyidah Aisyah bisanadina ila al-Imam Ibnu Hajar wa bihi ilahi qala an Aisyah radhiyallahu taala anha qala, diriwayatkan dari jalur Sayyidah Aisyah, semoga Allah ridhoi beliau, qala, beliau menyampaikan, Sayyidah Aisyah menyampaikan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh, apa yang disuruh oleh Rasul, bibina'il masajidi fiduri, untuk membangun masjid di kampung-kampung, wa an tunazzafa wa tutayyab, kemudian masjid-masjid itu dibersihkan, kemudian masjid-masjid selain dibersihkan diberi pengharum sehingga masjid itu bersih, harum, nyaman kita berada di dalamnya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhaha irsalahu Ibnu Majah wa sahhahu Ibnu Hibban. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dan menganggap sahih hadis mursal ini. Kemudian Imam Ibnu Majah dan disahihkan juga oleh Ibnu Hibban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada perintah Rasul pertama membangun masjid, di mana di kampung yang merupakan pemukiman masyarakat, sehingga ketika sebuah kampung dihuni, apakah di kita namanya desa atau dusun atau RW atau tingkat yang lain, itu orang kalau mau jamaah, mau jumatan, ada tempat sholat jamaah dan jumatan. Dulu orang Arab, mereka hidup berkabilah. Nah, ketika kabilah itu berkumpul di satu tempat atau mereka berada di satu lokasi, mereka sebut tempat itu mahallah. Gabungan dari beberapa tempat kabilah tersebut dengan diyar atau dar. Di kita kadang-kadang masjid kita namanya Darul Ihsan, Darul Sakinah. Nah, dar itu kampung tempat berkumpulnya orang bersuku-suku. Orang yang kalau di Minang itu dulu keluarga Sapari, kemudian anak keturunan mereka berkembang, lalu membentuk satu komunitas masyarakat, kumpulan keluarga lain juga membentuk satu komunitas masyarakat, lalu kumpulan mereka bersama menjadi sebuah kampung. Dianjurkan buat masjid di sebuah kampung yang menjadi pemukiman masyarakat, sehingga umat Islam ini di mana saja mereka berada,
paling minimal mereka mesti punya masjid untuk bisa Jumatan. Karena wajib jamaah. Dan kalau mereka bisa jamaah 5 kali sehari, lebih baik lagi. Nah, ini pertama dari hadis. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika masjid sudah dibangun, dianjurkan untuk membersihkan. Karena masjid ini tempat kita ibadah, bermunajat kepada Allah, berdoa, tempat berzikir. Diperlukan tempat yang nyaman untuk kita, karena kita ingin berlama-lama di situ. Apalagi dalam Islam diajarkan i'tikaf. Ya, i'tikaf itu tak hanya Ramadan. Yang namanya orang berlama-lama di suatu tempat, perlu tempat itu nyaman. Sehingga masjid-masjid kita diajarkan dibersihkan. Alhamdulillah dalam perkembangan modern, masjid-masjid ini dibuat DKM atau pengurus masjid. Lalu pengurus masjid membentuk organ. Di antara organ itu ada yang tanggung jawab dengan kebersihan. Nah, tinggal di kita ketika sudah ada yang bertugas menjadi tenaga kebersihan, memang membersihkan masjid. Sehingga setiap orang datang ke masjid merasa begitu sampai di masjid nyaman. Di masjidnya nyaman, di tempat toharahnya nyaman. Kita sepertinya di masjid-masjid kita perlu untuk pengurus masjid itu fokus dengan satu mikrofon. Karena imam membaca sholat, kalau jamaah banyak, mikrofonnya tidak bagus, tidak terdengar oleh imam, oleh makmum. Kalau ada pengajian, ada khutbah, ada ceramah, mikrofonnya tidak bagus, capek ustadznya, capek gurunya, tak terdengar oleh jamaah. Yang kedua, kenyamanan ruang sholat. Yang ketiga, kebersihan dan kenyamanan tempat tohar, tempat wudhunya, tempat buang airnya. Dan di situ sangat rentan najis bisa terbawa ke dalam tempat sholat bila kita tidak hati-hati, kemudian sangat teliti dalam membersihkan. Maka tenaga kebersihan masjid itu perlu diedukasi cara membersihkan najis, supaya jangan sampai najis itu misalnya kecil, cuma katakan seluas tisu ini atau lebih kecil dari ini, gara-gara tidak pandai seluruh lantai yang ada sekitar masjid justru bernajis. Kenapa? Yang sedikit menjadi berkembang, dan akibatnya orang yang sholat tidak ada yang sah sholat sebab semuanya membawa najis. Itu penting tenaga kebersihan masjid mempelajari. Maka kalau kita mengangkat tenaga kebersihan masjid, bagus juga dibuat semacam training atau ditanya kompetensi dia dalam mengurus kalau masjid itu terjadi najis. Ada orang misalnya, kan kalau ke masjid ada anak kecil, dia kencing, mungkin di lantai, mungkin di karpet. Kalau karpet gulung, cuci di luar, masih simpel. Tapi kalau keramik nggak mungkin ditanggalkan. Maka mesti mengerti bagaimana cara membersihkan najis. Oleh karena itu, masjid-masjid umat Islam itu semestinya toiletnya sangat bersih, karena mereka akan sangat-sangat menjaga jangan sampai bernajis dan terbawa najis untuk sholat, baik oleh orang yang buang air atau oleh orang lain. Sehingga kita semua kalau ada batas alas kaki, jangan pakai juga sandal sepatu. Kalau ada batasan bahwa di sini cuma boleh diinjak, itu tidak, jangan diinjak. Kenapa? Kalau sempat kita melanggar lalu bernajis, orang lain kan nggak tahu. Orang nanti akan menjadi bernajis gara-gara kita. Tidak sah ibadah orang gara-gara kita, sehingga orang percuma ibadah dan dosanya dilimpahkan kepada kita. Maka di masjid-masjid sebaiknya perhatikan betul di mana boleh kita pakai sendal dan tidak, di mana kita boleh buang air dan tidak. So tak hanya kita, ada banyak orang
bertaharah di situ. Termasuk pengurus masjid berusaha kalau membangun tempat toilet, tempat wudhu, itu perhatikan betul di mana yang akan sangat safety, najis itu jelas habisnya kemana dan tidak tersebar dan meluas sehingga orang akan tertimpa najis atau dia terimbas oleh najis belum membawa tempat sholat. Sehingga para tukang itu mesti paham tentang masalah taharah yang dasar-dasar. Karena kalau tidak tukang membangun itu, yang penting bisa orang jongkok, bisa orang buang air kecil, buang besar, selesai urusan. Dalam Islam tidak sekedar itu. Mesti dipikirkan bahwa kalau orang buang air, najisnya aman, buang airnya tuntas, dan juga secara aurat tertutup. Maka petugas kebersihan, tugas pembangunan ini mesti memperhatikan itu. Sebab aspek masjid ini tak sekedar estetika, tapi masjid ini akan menjadi tempat ibadah. Maka mesti kita perhatikan orang mulai masuk area masjid sampai dia keluar lagi, bagaimana masjid ini steril dari najis, ibadahnya khusyuk, menikmati ibadah, pulang dia menikmati suasana hati yang tenang setelah dia sholat. Maka ada 3 perintah Nabi: bangun masjid, bersihkan masjid, lalu harumkan masjid. Nah, harum-haruman masjid itu tidak berbentuk warna-warna. Kalau perempuan kan suka yang warna mencolok, masjid tidak begitu. Aromanya mencolok, warnanya tak nampak. Sehingga masjid kadang dipakai kayak bukhur. Bapak Ibu perlu tahu, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu budget untuk bukhur sehari itu sampai 60 kilo untuk dibakar. Karena kalau kita pakai parfum disemprotkan sebanyak apa habis sehari, berapa uang kita habis. Jangankan untuk kondisi masjid supaya nyaman itu, supaya harum. Dalam fikih jenazah itu kain kafan dianjurkan didiang-diangkan. Apa maksudnya didiangkan? Diasapi dengan bukhur. Kita bakar bukhur, lalu kita asapi dengan bukhur sehingga aroma harum itu muncul ke kain yang dipakai untuk mengkafani. Itu ada di antara anjuran ketika kita mempersiapkan kain kafan. Maka bukhur itu bukan pemanggil jin. Bukhur itu bukan klinik, bukan aktivitas dukun, bukan. Bukhur itu gunanya mengharumkan ruangan. Ruangan kalau harum kita senang, malaikat senang. Maka kalau seandainya ruangan itu baunya apek, baunya tidak enak, baunya tidak nyaman, kita pengen baunya itu harum, nyaman. Yang paling simpel dan cepat itu bukhur. Bukhur ini di kita identiknya kemenyan. Padahal bukhur itu tak hanya kemenyan. Dan aromanya, ini kan pernah kita coba, itu macam-macam nama aromanya. Sama juga dengan parfum biasa. Bedanya kalau bukhur ini dibakar baru keluar aroma. Kalau parfum disemprotkan keluar aroma. Tapi sama-sama pengharum. Yang lebih simpel dan dampaknya luas itu bukhur. Itu sebabnya ketika maulid itu bukhur itu dibakar. Supaya apa? Majlis itu majlis yang harum. Orang yang hadir di majlis itu betah berlama-lama, betah bersolawat, betah berzikir, betah berdoa. Malaikat juga hadir dan betah berlama-lama di majlis itu. Makanya dibakar bukhur. Sehingga orang kalau tidak benar persepsinya tentang bukhur itu, dia akan menganggap ini perbuatan menyimpang, ini perbuatan bid'ah, ini perbuatan syirik. Bukan. Tujuan bukhur itu cuma satu, mengharumkan ruangan, mengharumkan tempat. Kenapa diharumkan? Kita senang dengan aroma harum. Kenapa diharumkan? Malaikat senang dengan harum. Lalu kalau harum bagaimana? Orang betah, orang senang berlama-lama. Tapi kalau ruang itu tak harum, orang samping kita tak harum, kita tak betah lama-lama.
Makanya Nabi tak suka kalau orang datang ke masjid aroma mulut itu bau. Sehingga Nabi tak suka kalau ada orang mau ke masjid makan makanan seperti bawang putih mentah, bawang merah mentah, itu Nabi tak suka. Di kita itu jarang makan bawang merah, bawang putih mentah. Di Arab itu sering. Saya kenal lama di Arab. Bawang putih mereka tuh kayak bawang bombay. Bawang merah mereka itu kayak bawang bombay. Bawang putihnya juga besar-besar. Sehingga dimakan tuh tidak terlalu menyengat rasanya. Cuma aroma mulut menjadi bau dengan makan yang mentah-mentah tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bukhur tadi perlu dipahami itu untuk mengharumkan ruangan, bukan untuk memanggil jin, untuk mengangkat doa. Enggak. Satu sisi kalau di kampung-kampung itu orang kalau sudah berkumpul tuh mau tahu, bercerita. Begitu dibakar bukhur atau kemenyan di kampung, asap naik. Apa kata orang kampung? Doa lagi. Karena kalau sudah asap hidup berarti akan berdoa. Kenapa ketika berdoa dibakar bukhur ruangan harum? Kenapa ruangan harum? Malaikat ada di situ. Kalau malaikat ada, dia ikut aminkan harapan kita, doa kita makbul. Doa malaikat, doa makbul. Doa kita, doa orang pendosa. Itu makanya dibakar oleh orang-orang kampung ketika berdoa itu kemenyan. Nah, kalau bahasa mikirnya bukhur. Di Jawa ada itu. Kalau doa bakar bukhur. Kemenyan tadi ada. Kalau kami di Minang begitu. Di Melayu ada begitu. Bakar bukhur juga. Sama siapa mau ditanya? Saya kemarin pakai baju Melayu, iya. Cuma nggak tahu tradisinya. Tapi kalau kami di Minang, doa itu bakar kemenyan.